Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep model dan CRUD dalam MySQL. Hanya saja nanti kita akan menggunakan koneksi MySQL-nya. Ya. Jadi untuk itu di materi perkuliahan kali ini kita akan menjelaskan mengenai bagaimana konsep model yang ada pada Express.js. Model ini kalau dalam Express.js ini merujuk pada bagaimana data diorganisir dan diproses pada aplikasi web. Jadi konsep model pada Express.js ini mengelola data aplikasi dengan memisahkan antara tampilan view dan logika bisnis. Ya, jadi bisnis logiknya itu dipisah supaya mudah untuk dikembangkan ataupun pemeliharaannya. Dalam Express.js, model dapat dibangun menggunakan library ORM, ya, jadi Object Relational Mapping, salah satunya menggunakan Squalist atau Mongoose. Dan model ini biasanya mewakili tabel atau dokumen pada database dan berisi logika untuk melakukan operasi CRUD, jadi create, upgrade, update, dan delete. Model dalam Express.js merujuk pada bagaimana data diorganisir dan diproses pada aplikasi web. Kemudian juga di konsep model pada Express.js ini bagaimana mengelola data aplikasi dengan memisahkan antara tampilan view, logic bisnis, dan juga untuk mewakili tabel dan dokumen pada database yang berisi logika. Jadi model nanti ini mewakili tabel atau dokumen pada database yang memiliki logika untuk melakukan operasi CRUD. Jadi create, read, update, delete ini nanti harusnya ada pada model. Nah, kalau Anda lihat secara sekilas ini adalah gambaran alur model. Alur model yang biasa digunakan adalah menggunakan model view control, di mana kalau kita lihat sini adalah roots. Root kemarin kita sudah membuat roots controller, ya. Kita sudah membuat root controller. Dan kemudian kita akan menggabungkan dengan modelnya nanti. Harapannya adalah Anda menggabungkan dengan modelnya. Jadi di root controller tadi, roots dia melakukan request, kemudian masuk di respon controllernya. Dan di model tadi dilakukan read and write data di database. Kemudian di view-nya ini adalah template yang nantinya akan kita ambil di bagian front end. Seperti itu. Nah, contoh sederhana model kalau kita lihat adalah di sini Anda membuat suatu konstanta express required express, ya, konstanta app memanggil express atau variabel express. Ya, jadi di halaman ID dasarnya, di halaman app.js ini mungkin secara sederhananya ini adalah model ini digambarkan dengan suatu konstanta data. Data, misalkan sini ada konstanta user dengan data JSON-nya seperti ini, ada ID, ada name, email, ID, name, email. Kemudian di dalam root ini ada app.get. Ya. Jadi root-nya ini sama seperti kemarin, jadi app.get users request respond, ini hampir sama, jadi merespon data JSON yang ada di dalam user, gitu ya. Dan kemudian ini juga sama server dijalankan ketika app listen 3000 di portnya, maka dia akan menjalankan server start on port 3000. Maka ketika Anda mengakses halaman user, yang ditampilkan adalah data dari user atau model yang ada di user. Jadi data di user ini kalau kita membicarakan app.get berarti kan kita membicarakan data apa yang nantinya akan ditampilkan di dalam metodenya user. Kalau di sini sudah jelas request-nya adalah data JSON, maka otomatis di sini isinya adalah data JSON. Nah, ini nanti harapannya kalau isinya adalah request-nya data misal dari Mongoose atau MySQL, berarti respon di sini adalah data mengambil datanya MySQL atau Mongoose, gitu ya. Jadi menggunakan root user, mengambil data pengguna, mengirimnya sebagai respon JSON ke klien. Kemudian konsep model ini pada umumnya model pada Express.js dibuat dalam bentuk kelas atau suatu objek. Ini umumnya kalau kita menggunakan modelnya Express.js.
Dan setiap objek model dapat memiliki atribut, metode, dan juga relasi dengan objek model lainnya. Ini yang perlu dipahami nantinya. Dan atribut biasanya merepresentasikan kolom pada tabel atau properti pada dokumen. Jadi metode ini melakukan operasi pada data seperti menyimpan, menghapus data dari database. Jadi operasinya menyimpan, menghapus data ini nantinya ada di dalam model, gitu ya. Intinya model ini operasinya untuk melakukan aktivitas langsung terhadap database-nya. Gitu. Kemudian untuk menggunakan model pada Express.js, pengembang perlu melakukan konfigurasi koneksi database dan mengimpor model ke dalam aplikasi. Setelah itu, model dapat digunakan pada kontrol untuk melakukan operasi CRUD pada data. Nah, konsep model sendiri pada Express.js juga memungkinkan pengembang untuk mengimplementasikan pola desain seperti MVC, model, view, control. Ini yang sudah dibahas. Bahkan untuk model dan juga kontrol ya, root control kemarin sudah kita bahas. Dan berarti kita masuk di model kontrol harusnya. Ya, dalam pola ini, desain ini model berfungsi sebagai representasi data dari view sebagai tampilan yang menampilkan data tersebut. Dan controller sebagai penghubung antara model dan juga view. Seperti itu. Model dapat membantu pengembang dalam membangun aplikasi yang lebih terstruktur. Model dapat membantu pengembang dalam membangun aplikasi yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Jadi selain itu, pengguna model memungkinkan pengembang untuk mengimplementasikannya pada pola MVC, ya, sehingga nantinya migrasi lebih aman dan juga mudah. Harapannya seperti itu kalau Anda nanti memiliki data yang lebih besar dan juga kompleks. Nah, untuk contoh penggunaan model, ini untuk langkah awalnya Anda bisa menyiapkan sebuah file bernama, anggap ini user.js atau mungkin juga book.js pada foldernya model. Jadi di halaman struktur foldernya Express.js Anda buat folder namanya model. Kemudian di dalam file yang ada di dalam model, misalnya ini user.js, ini Anda bisa mendefinisikan suatu kelas terlebih dahulu. Jadi kelas book sebagai konstruktornya ini adalah ID, nama, name, alamat, semester, ya. This ID sama dengan ID, this nama sama dengan nama, dan this name sama dengan name, alamat sama dengan alamat, dan semester sama dengan semester. Di mana ID ini disamakan dengan konstruktornya di sini. Ya. Kemudian Anda membuat suatu model dari books. Ini berisi datanya dari books, data dummy. Misalkan ini ada new books sama dengan data pertama. Ini adalah ID, nama, name, alamat, dan juga semester. Yang sesuai dengan urutannya. Kemudian function dari get all books ini adalah memanggil data books. Dan modul export, modul yang diekspor adalah get all books dan juga books. Jadi fungsi ini akan, kalau Anda lihat, fungsi ini akan mengembalikan variabel books yang berisi array dan 5 buah objek books. Setelah Anda menyiapkan user.js pada foldernya model tadi, kemudian langkah selanjutnya ini adalah Anda menggunakan atau memanggil dari respon dari books modelnya tadi. Kalau Anda lihat di sini di app.js, ini Anda menambahkan konstanta book model atau required model user, artinya Anda memanggil atau mengincludekan file dari model user.js. Kemudian respon yang akan Anda berikan adalah app get books request responnya. Kemudian dari konstanta books ini yang dipanggil adalah books model get all books dan respon send-nya adalah books. Jadi di konstanta books ini dia memanggil konstanta variabel baru dari books model, di mana book model ini yang diambil adalah get all books. Jadi yang diambil adalah get all books-nya. Kemudian Anda bisa membuka di browser dan ketikkan localhost 3000 books pada bar alamat, maka otomatis data yang dipanggil adalah data yang ada di dalam books beserta konstruktornya. Seperti itu.
Nah, untuk latihan ini nanti Anda buat sebuah contoh sederhana penggunaan get, post, put, delete dari data JSON. Ini menggunakan konsep model seperti di atas. Ya. Ini untuk latihannya. Kemudian di kedua ini kita akan bahas lagi mengenai bagaimana koneksi MySQL dan Express.js. Di sini kita akan menggunakan koneksi MySQL, kemudian ada sedikit bagaimana pemanggilan dari tabelnya, sudah sesuai apa belum. Mungkin di minggu berikutnya, di pertemuan yang ketujuh, nantinya kita akan menggunakan CRUD maupun mengelola tabel dari database MySQL secara menyeluruh, seperti itu. Jadi sekilas MySQL dan Express ini adalah teknologi yang berbeda, namun intinya saling terintegrasi, yaitu membangun aplikasi web yang mungkin sudah tidak asing di kalangan pendengaran Anda. Ya. Di MySQL sendiri, sistem manajemen basis datanya berbasis relasional. Jadi yang sering digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data dalam aplikasi web. Dan mungkin juga yang pernah saya dengar bahwa di materi sebelumnya atau mata kuliah sebelumnya sudah dibahas mengenai MySQL, jadi harapannya tidak ada kendala terkait hal ini. Kemudian di Express.js ini di sisi lain adalah framework web yang berbasis Node.js menyediakan berbagai fitur yang mempermudah membangun aplikasi web seperti routing, middleware, dan integrasinya. Jadi kalau digabungkan ya harusnya ya bagaimana dia melalui routing, middleware, dan lain halnya. Dan untuk membuat koneksi ke MySQL dengan Express.js, pertama pastikan sudah menginstal paket MySQL dan Express dengan menjalankan perintah berikut di terminal npm install MySQL. Setelah nanti terdapat 7 plugin yang library yang sudah terdownload, maka selanjutnya adalah Anda mengimport modulnya. Jadi Anda import modul MySQL dan Express pada JavaScript, ya mungkin di sini saya contohkan ada MySQL. Requirement-nya adalah MySQL, jadi importnya ini menggunakan requirement juga sama. Kemudian Anda membuat koneksi MySQL. Untuk membuat koneksi MySQL ini, hal yang perlu Anda perhatikan di sini adalah bahwa Anda perlu menjalankan dulu MySQL-nya. Di sini saya mencontohkan menggunakan SAMPP ya, untuk MySQL-nya. Semoga tidak bentrok untuk IP-nya. Nah, ini IP-nya bentrok ya. IP-nya sementara bentrok dengan IP dari port 3000 port yang digunakan ya. Intinya ini nanti Anda buat dulu koneksi menjalankan MySQL atau SAMPP-nya ya. Kemudian setelah Anda menjalankan di SAMPP-nya, bentar saya coba dulu lagi. Ini harusnya dikonfigurasi service, ada shell ya kalau nggak salah di config-nya. Ini nanti Anda bisa mengganti portnya ya. Jadi MySQL port ini mungkin bisa diganti dulu ya. Jadi portnya ada berapa, takutnya nanti di sini kalau kita lihat ini block missing port ya. Jadi portnya ini diblokir. Jadi mungkin Anda perlu merubah, misal dari port ini adalah 2022. Kita tes dulu apakah port masih diblokir ya. Kita cek lagi service portnya, misal kita ganti 3006 tadi ya sebagai defaultnya. Nah, sudah ya. Nah, setelah ini sudah berjalan, berarti Anda memastikan bahwa di bagian browsernya, ini Anda buka browser dulu.
Nah, ini mungkin yang khusus yang lupa ya, mungkin ya, barangkali yang lupa. Saya rasa kalau kemarin sudah dibahas panjang lebar mengenai MySQL dan juga Express-nya, ini tidak ada kendala ya. Ini masih gagal ini. Koneksi invalid, perlu dicek. Oh, ini ada 2 yang berjalan ini. Ya, masih gagal ini ya. Perlu di shutdown MySQL missing port dependency, ini masih sama. Auto start modul apa aja ini tidak perlu dilakukan. Service portnya kemungkinan ini perlu di restart ya, untuk penggunaan dari, nah, coba kita main port 10. Hanya saja kemungkinan perlu di restart untuk status detecting running, masih tidak bisa ya. Ini perlu di restart dulu untuk SAM-nya. Yang jelas SAM PP-nya ini dipersiapkan dulu. Setelah masuk, Anda harusnya membuat yang namanya database-nya, ya, database-nya. Kemudian kalau untuk host dan user, saya rasa kalau Anda menggunakan MySQL-nya dari SAM PP, ini default-nya adalah localhost dan juga usernya adalah root, serta passwordnya dikosongi saja, seperti itu. Jadi setelah Anda menentukan database-nya apa dan ada nama tabelnya, kemudian Anda lanjut lagi ke tes koneksi. Jadi untuk mengecek apakah koneksi berhasil terbentuk atau tidak, gunakan metode dbconnect. dbconnect error. Jika error, maka otomatis yang ditampilkan adalah errornya. Kemudian console log. Jika tidak, maka otomatis console.log koneksi ke database berhasil. Ini tes koneksinya. Jadi dari serangkaian itu tadi langsung dites koneksi, ini harusnya sudah muncul. Jika sudah berhasil, maka otomatis Anda masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu eksekusi query. Jadi setelah koneksi dijalankan berhasil, Anda bisa melakukan percobaan untuk mengeksekusi objek query. Ini yang Anda perhatikan adalah potongan kodenya, ada db query select all from bidang usaha. Ini bidang usaha ini adalah salah satu tabel yang ada di dalam database data pelatihan ya. Ini ada namanya bidang usaha, jadi saya lakukan select all from bidang usaha. Jadi diawali dengan db.query, query-nya select all from bidang usaha. Kemudian jika error, ya, ini maka otomatis result if error maka error ya. Kemudian console log result. Jadi error atau result. Jadi dua statement ini adalah kalau nggak error berarti dia menampilkan datanya. Jadi console log dot result atau menampilkan hasilnya. Maka otomatis ketika Anda jalankan yang ditampilkan adalah nilai query dari select semua dari bidang usaha yang ditampilkan di dalam konsol lognya. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya adalah tugasnya sederhana sebenarnya. Jadi Anda perlu menggabungkan penggunaan konsep model untuk melakukan eksekusi data yang ada dalam MySQL dengan menerapkan create, update, delete data. Nah, ini untuk update delete data ini minimal bagaimana Anda menampilkan data dulu, tapi berbasis konsep model yang ada di MySQL. Kemudian kalau untuk tugas, gambaran tugas dari UTS, berarti Anda menggabungkan keseluruhan. Jadi mulai dari model, view, control, root, itu Anda gabungkan dan mempersiapkan data. Ketika data nanti respon JSON-nya masuk, maka maksudnya respon dari front end-nya masuk, Anda bisa menyimpan dalam bentuk SQL, ya, atau enggak Anda bisa menyimpan dalam bentuk JSON, namun berbasis model, seperti itu ya. Karena memang untuk create, update, delete masih akan kita jabarkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa Anda tanyakan. Dan untuk gambaran sederhananya tadi, ya, ini
Untuk penggunaan akses koneksi, ini kalau dicontohkan tadi, ini Anda bisa masuk di database awal ya. Jadi di secara database keseluruhan, ini kalaupun koneksinya Anda taruh di index.js, ya, koneksi ditaruh di index.js, ini masih bisa dijalankan. Sehingga nanti munculnya seperti ini. Ready localhost, koneksi database berhasil, dan data yang ditampilkan adalah ID bidang usaha 4, bidang kelautan 5. Ya. Ini adalah raw data paketnya yang dikirim dari select all from bidang usaha. Ini nanti yang akan kita kelola lebih lanjut mungkin di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.